Kristiani, Ia telah bangkit. Haleluya. Masih dalam suasana Paskah, Suluh Kristiani kali ini masih mengajak kita untuk menghayati makna Paskah. Makna cinta Allah yang besar bagi kita semua, sehingga Ia rela mati dan bangkit untuk kita. Orang yang mencintai akan mampu melakukan apapun untuk orang yang dicintainya. Ada yang menggambarkan cinta seperti ini sebagai cinta mati, rela mati untuk yang dicintai, atau bisa juga diartikan mau memperjuangkan cinta sampai mati. Cinta Allah akan dunia ini juga bisa disebut sebagai cinta mati, karena Allah mencintai sampai Ia rela mati dalam diri Yesus Kristus demi menebus dosa manusia. Dalam Yohanes 15 ayat 13 tertulis, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Ayat ini disampaikan dalam konteks Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya agar saling mengasihi seperti Yesus mengasihi, yaitu sampai memberikan nyawanya. Tapi melalui Paskah, Allah menunjukkan bahwa cinta Allah bukan saja cinta mati, tapi juga cinta yang hidup. Setelah Ia rela menyerahkan nyawanya, Ia juga rela bangkit kembali bagi manusia. Ia telah mengalahkan maut. Ia telah menebus dengan tuntas manusia yang sangat dikasihinya. Ia yang bangkit akan pergi kembali ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi manusia yang percaya. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Ia kembali hidup supaya manusia mengalami hidup seperti Dia. Di sisi lain, agar cinta bisa diterima dan dirasakan secara utuh sebagai sebuah ikatan, maka kedua pihak, baik yang mencintai maupun yang dicintai, harus sepakat akan ikatan itu. Dengan kata lain, ikatan cinta akan terjadi kalau ada ketersalingan. Ketika kedua pihak sepakat untuk saling mencintai, maka cinta akan semakin kuat dan nyata dirasakan oleh keduanya. Dengan kesepakatan, maka kedua pihak juga akan memperjuangkan cinta agar tetap bertahan dan lestari. Demikian juga ikatan cinta manusia dengan Tuhan. Kita tahu Tuhan Allah senantiasa mencintai, tidak pernah berhenti. Tapi seringkali manusia membuat Tuhan bertepuk sebelah tangan. Manusia sering memutuskan cintanya, tidak mau mencinta ataupun dicintai Tuhan. Sekuat apapun Tuhan mencintai, tetap tidak bisa dirasa karena manusianya tidak bisa menerima. Alasannya macam-macam. Bisa karena situasi yang berat dan manusia enggan menjalaninya. Bisa karena ia tidak bisa menerima cara Tuhan mencintainya. Maunya senang terus, maunya enak terus hidupnya. Padahal Tuhan tidak berjanji hidup akan selalu mudah, tetapi Ia berjanji akan terus mencintai dan menyertai. Manusia sering gagal paham dengan cara Tuhan mencintai, karena mereka mengikuti standar dan harapannya sendiri. Melalui tema Paskah tahun ini, yaitu tak terpisahkan dari kasih Allah, yang didasarkan dari Roma 8 ayat 38 sampai 39, mengajak kita untuk bisa semakin tabah menjalani kehidupan dengan segala tantangan, pergumulan dan godaan yang ada, sehingga penderitaan apapun bentuknya
tidak akan membuat kita terpisah atau terputus atau malah memutuskan diri dari kasih Allah. Allah terus-menerus mencintai, mengasihi, dan memegang erat diri kita. Kita hanya perlu yakin akan cinta kasih-Nya itu. Meski jalan yang harus dilewati begitu terjal dan berliku, teruslah berpegang pada tangan Tuhan dengan erat. Sambut, raih, dan balas kembali cinta Tuhan dengan cinta kita yang tulus. Kiranya Tuhan memampukan kita menyatakan cinta mati dan cinta hidup kita kepadanya. Cinta mati di mana kita akan mencintainya sampai mati, memperjuangkan cinta kita kepada Allah sampai mati, atau bahkan kalau perlu, mati baginya. Cinta hidup di mana kita terus semangat menjalani hidup apapun kondisinya, siap dipakainya menyatakan cinta kasih Tuhan pada dunia. Terus semangat mencintai meski yang dicintai tidak memahami cinta yang kita berikan. Bangkit kembali mencintai sampai yang dicintai kembali merasakan cinta dalam hidupnya. Sebagai penutup, saya akan mengutip pesan Paskah PGI tahun 2022. Merayakan Paskah artinya merayakan kasih Allah yang dicurahkan kepada kita melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kasih yang memegang kita dengan erat dan kuat. Tak terpisahkan dari kasih Allah, inilah yang seharusnya membuat kita merasa cukup, puas, dan bahagia. Sekalipun di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan, kita tidak terpuruk dalam kepahitan, bahkan mengasihani diri sendiri. Sebaliknya, kita mampu menjadi pemenang. Dengan demikian, hidup kita menjadi kesaksian bagi dunia ini, menjadi kabar baik dan kabar yang manis untuk saudara kita yang lain. Kasih Allah ini akan mengalir keluar dari kita dan membuat kita tetap memperhatikan sesama kita yang juga berada di dalam berbagai kehimpitan dan kesulitan kehidupan. Kasih Allah yang mengalirkan pengampunan dan rekonsiliasi di tengah-tengah konflik dan permusuhan di dalam masyarakat kita. Selama kasih Allah masih memegang erat-erat diri kita, selama itu juga kita dapat mengulurkan tangan, menyalurkan kasih kepada sesama kita. Demikian seluruh Kristiani hari ini. Sambutlah terus cintanya yang besar, peganglah erat tangannya dan jadilah berkat. Selamat Paskah, Tuhan memberkati.